Hujan deras mengguyur sirkuit Sepang sesaat sebelum Race 1 ATC Malaysia. Para pembalap sudah melakukan sighting lap dan resmi menggunakan ban basah untuk balapan pertama. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama memulai balapan dari posisi kelima. Begitu start, Veda Ega langsung melesat menempati posisi ketiga di tikungan pertama. Tidak terlalu agresif karena kondisi lintasan tidak menguntungkan, hanya saja Veda Ega sial begitu balapan masuk ke lap kedua. Ia terjatuh saat memimpin balapan dan harus menunda gelar juara Asianya sampai race 2 hari Minggu. Sebelum Race 1 ATC Malaysia 2023 dimulai, Veda Ega sudah memimpin dengan selisih angka 74 poin. Kemenangan jadi milik Amon Odaki dan ia naik ke peringkat kedua dengan selisih angka 55 poin. Peluang untuk segera mengunci gelar juara ATC 2023 bagi Veda masih terbuka lebar di Race 2. Rider Gresini Alex Marquez menjadi pemenang sprint race MotoGP Malaysia 2023. Rider Spanyol itu mengaku menjalani balapan yang sempurna. Dalam balapan di sirkuit Sepang, Alex Marquez memulai balapan dari posisi keempat. Dia langsung menyodok ke posisi kedua beberapa saat setelah start. Saat balapan sisa 5 putaran lagi, Alex Marquez menyalip Francisco Bagnaia di posisi pertama. Di sisa balapan, Alex Marquez tak terkejar setelah menyelesaikan 10 lap dengan catatan waktu 19 menit 58,713 detik. Strategi yang jitu disebut oleh Alex Marquez menjadi kunci untuk bisa mendapatkan poin penuh pada sprint race MotoGP Malaysia. Start posisi pertama, pembalap Lenovo Ducati ini melesat memimpin sampai pertengahan balapan. Namun posisi Pecco Bagnaia mulai terusik oleh Alex Marquez dari Gresini Racing yang terus menempel. Akhirnya di lap kelima, Alex Marquez berhasil salip Pecco Bagnaia untuk memimpin balapan. Pecco Bagnaia sendiri dapat serangan lain karena Jorge Martin dari Prima Pramac Ducati juga mengincar posisinya. Mencoba menjaga posisi kedua, Pecco Bagnaia akhirnya disalip Jorge Martin dan turun posisi ketiga. Menariknya saat mengejar Jorge Martin, motor Ducati Desmosedici GP23 Pecco Bagnaia kena sampah. Banyak yang mengira sampah itu adalah serpihan winglet motor Jorge Martin. Soalnya saat sighting lap, winglet motor Ducati tunggangan Jorge Martin sempat lepas. Namun saat dilihat dari dekat, rupanya sampah itu adalah serpihan kertas warna putih. Kertas ini terus menempel di fairing depan motor Pecco Bagnaia dan ditakutkan mengganggu performanya. Nyatanya Pecco Bagnaia tetap melesat menjaga posisi ketiga karena kertas ini hanya menempel di sisi kanan winglet. Beda cerita kalau kertas ini menutupi intake rem air di tengah, pastinya bakal menahan asupan udara ke mesin. Kertas ini akhirnya lepas sendiri jelang 2 lap terakhir sebelum finish. Situasi Jorge Martin dan Enea Bastianini soal kursi pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP 2024 semakin memanas. Ducati yang awalnya memastikan posisi Enea Bastianini aman di tim pabrikan, kini malah lebih memfavoritkan Jorge Martin sebagai rekan setim Pecco Bagnaia musim depan. Hal itu diungkap secara belak-belakan oleh Sporting Director Ducati Corse Paolo Ciabatti di MotoGP Malaysia 2023 akhir pekan ini. Ciabatti mengungkap bahwa tim Borgo Panigale sedang mempertimbangkan dengan serius soal menukar posisi The Beast dan Martinator. Meski pahit untuk sebagian pihak, Ciabatti menegaskan bahwa pertukaran posisi antara Bastianini dan Martin sudah sewajarnya terjadi. Ducati pun tidak salah karena mereka jelas akan mentandemkan 2 pembalap terbaik di skuadnya. Pabrikan Italia ini pun akan segera memberikan keputusan soal Martin dan Bastianini dalam waktu dekat ini. Sementara itu di sisi lain, manajer Bastianini, yakni Carlo Pernat, ngotot bahwa pembalapnya yang berhak berada di tim pabrikan sesuai kontrak sah yang ada. Apalagi di sana ada klausul yang dibuat beberapa waktu lalu soal kepastian Bastianini membela tim pabrikan musim depan. Marc Marquez lagi-lagi kedapatan melakukan towing. Kali ini aksi towing itu dilakukan The Baby Alliance tepat di belakang rider jebolan VR46 Riders Academy Franco Morbidelli. Dalam unggahan di akun X MotoGP, Marquez tampak hendak membuntuti Morbidelli saat hendak keluar pit untuk melakukan Q1.
Dalam video terlihat, Marquez melambatkan laju motornya di samping Morbidelli. Namun tiba-tiba Morbidelli berhenti dan menurunkan kakinya. Marquez sempat ikut Morbidelli berhenti sebentar sebelum akhirnya keluar pit lebih dulu. Tak habis sampai di situ, di sela-sela Q1, Marquez kembali kedapatan towing Morbidelli. Morbidelli yang menyadari terlihat sedikit kesal dengan Marquez. Morbidelli memang menjadi yang tercepat kedua saat sesi free practice 2. Tepat di bawah rekan setimnya Fabio Quartararo. Tak heran kalau Marquez ingin mendapatkan slipstream agar mendapatkan catatan waktu lebih cepat. Aksi towing Marquez memang beberapa kali disorot. Sebelumnya rider kelahiran Cervera itu memang tak menampik bahwa dirinya memiliki kelebihan untuk memanfaatkan slipstream tersebut. Sayangnya aksi towing Marquez di Q1 MotoGP Sepang tak berbuah manis. Beberapa menit jelang Q1 berakhir, dia tersungkur di gravel dan tak dapat melanjutkan sesi tersebut. Alhasil dia tak bisa menembus Q2 dan harus puas memulai balapan dari posisi ke-20. Morbidelli pun tak bisa lanjut ke Q2 lantaran hanya menjadi tercepat kelima di sesi Q1. Dengan demikian, Morbidelli bakal memulai balapan dari posisi ke-15. Pada Jumat di Grand Prix Malaysia, manajer Honda Alberto Puig mengatakan kepada DAZN bahwa Espargaro merupakan salah satu opsi untuk menggantikan Marc Marquez bersama dengan Luca Marini dan Fabio Di Giannantonio. Honda hanya menawarkan kontrak 1 tahun untuk menjaga agar rider pilihannya tetap terbuka pada 2025 setelah mengesampingkan rider favorit sebelumnya Miguel Oliveira. Espargaro mengonfirmasi ada tawaran dari Honda, tetapi menegaskan akan tetap menjadi test rider KTM yang juga akan bisa terlibat balapan di MotoGP dengan status wildcard. Keputusan Espargaro untuk bertahan di KTM setelah dirinya berdiskusi dengan bos Pierer Mobility Group, dan Espargaro menyadari bahwa bagi kedua belah pihak lebih baik bertahan dengan proyek KTM hingga dirinya bisa melihat KTM menjadi juara dunia. Hubungan Espargaro dengan Honda cukup mengejutkan mengingat perjuangannya bersama tim tersebut. Espargaro mengakui pada akhir tahun lalu bahwa ia hanya merasa seperti pembalap pabrikan HRC selama 1 tahun. Meskipun demikian, Espargaro mengatakan ia merasa menjadi pilihan yang bagus untuk Honda pada 2024. Espargaro menegaskan bahwa ia merasa pantas berada di grid MotoGP, tetapi juga sadar bahwa keterbatasan fisik dan mentalnya saat ini setelah crash hebat di Portugal yang membuatnya absen selama setengah musim, membuat KTM menilai perannya di KTM mungkin lebih sesuai sebagai test rider. Espargaro juga mencatat bahwa KTM masih ingin menambah 2 motor lagi untuk 2025, tetapi Espargaro mengatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang dia fokuskan.